Maka tuh nggak usah heran, ada yang bilang 212 nggak pengaruh, 212 nggak. Tapi perbuatannya itu loh, mereka khawatir betul, teman-teman sekalian. Felix Soma nggak ngaruh, tapi khawatir betul, teman-teman sekalian. Lady Gaga 1000 juga datang nggak apa-apa. Felix Show 1 dipersekusi, teman-teman sekalian. Nah ini tandanya mereka takut betul, sama kayak Yahudi zaman dulu. Pada masanya Nabi Ibrahim, karena spesial, Allah minta kepada Nabi Ibrahim untuk kembali menegakkan Ka'bah, mengangkat kembali kaidah-kaidah Ka'bah. Allah kemudian wahyukan kepada Nabi Ibrahim di mana letak-letak Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak kepada anaknya Nabi Ismail untuk kemudian sama-sama menegakkan Ka'bah. Setelah kemudian menegakkan Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan Ka'bah ini mathabatal linnas, tempat berkumpulnya buat manusia. Pertanyaan saya, berarti Ibrahim ini visinya lokal atau global? Lokal atau global? Paham ya? Jadi Ibrahim itu visinya nggak lokal. Jadi dia nggak bilang, ya Allah, jadikan Ka'bah ini tempat berkumpul buat keturunanku saja. Enggak. Tapi yang dia pikirkan adalah mathabatal linnas, jadikan tempat berkumpul buat seluruh manusia semuanya di atas muka bumi ini, Ka'bah ini. Lalu dia berdoa, maka ya Allah, jadikanlah tanah ini penuh barokah, jadikanlah tanah ini tanah yang baik, penuh dengan buah-buahan, berkahilah penduduk-penduduknya. Dan panjang doa-doa lain Nabi Ibrahim pada Allah bersama dengan Nabi Ismail ketika berada di depan Ka'bah. Tapi ada satu doa istimewa yang antum harus catat, benar-benar catat, karena ini doa ini penting banget. Di dalam surat Al-Baqarah, ketika Nabi Ibrahim berdoa pada Allah, ada satu doa yang sangat spesial. Apa doanya? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, tolong ya Allah, di antara doa-doa yang lain, ini yang paling penting ya Allah. Ya Allah, tolong utus buat umat semua manusia ini satu rasul dari golongan orang-orang di sekitar Ka'bah, dari keturunanku, yang kelak akan melakukan 4 tugas kepada mereka. Satu, Nabi ini membacakan ayat-ayatmu ya Allah. Yang kedua, mengajarkan pada manusia Alkitab. Yang ketiga, mengajarkan kepada manusia Al-Hikmah. Yang keempat, mensucikan mereka semuanya. Berarti gini loh ceritanya, Nabi Ibrahim Allah bebankan satu tugas besar, satu tugas berat banget. Tidak hanya besar tapi berat. Apa? Mengislamkan seluruh penduduk dunia. Loh, emang Nabi Ibrahim Islam, Ustaz? Nabi Ibrahim itu Islam, tapi makna secara umum. Karena makna secara khususnya ada pada Nabi Muhammad. Islam itu adalah kemudian agama kita. Tapi makna secara umum, Nabi Ibrahim bilang, Nabi Ismail bilang, Ishak bilang, Yakub bilang, keturunannya mereka semua bilang, nahnu muslimun, nahnu lahu muslimun. Kami semua bagi engkau ya Allah adalah orang muslim. Itu adalah orang-orang yang Islam, maksudnya begitu. Nah, maka kemudian beratnya kemudian tugas ini bagi Nabi Ibrahim untuk mengislamkan seluruh penduduk dunia, menjadikan Ka'bah sebagai tempat berkumpul bagi manusia. Ibrahim tahu umurnya nggak seberapa. Ibrahim tahu bahwa dia tidak punya kekuatan sampai pada akhir masa. Maka doanya kira-kira begini, ya Allah, saya tahu berat sekali ini tugas saya, dan nggak mungkin saya bisa nyelesain semua ini, dan nggak bisa saya nyelesain semua ini kalau umur saya cuma segini. Maka ya Allah, utus seorang nabi yang datang di akhir masa menyelesaikan dan menyempurnakan tugas saya. Paham nggak teman sekalian? Jadi menyelesaikan dan menyempurnakan tugas saya, karena nggak mungkin saya lakukan. Yang saya lakukan cuma bisa menggali kaidah-kaidah Ka'bah, dengan kata lain menunjukkan dasar-dasar perjuangan Islam ini bagi mereka, dan yang melanjutkan harus ada satu, ya Allah, Rabbana wab'ats fihim. Ya Allah, utus nabi ke tengah-tengah mereka, melanjutkan tugas saya, rasulam minhum, yaitu kemudian nabi daripada golongan mereka, rasul daripada golongan mereka, sekitar Ka'bah, keturunanku ya Allah, yang kelak akan menyelesaikan visi besarku untuk manusia semuanya di dunia. Pertanyaan saya, ini dijawab Allah atau tidak? Dijawab Allah atau tidak? Enggak semudah itu dijawab Allah. Nabi Ibrahim berdoa ratusan tahun enggak dijawab oleh Allah, bahkan ribuan tahun enggak dijawab oleh Allah. Kenapa? Allah berkehendak yang lain. Allah berkehendak menjawab nabi-nabi berikutnya bukan dari keturunan Ismail. Anda tahu Nabi Ibrahim punya 2 anak, gitu kan ya? Yang pertama adalah Ismail, yang kedua adalah Ishak. Dari keturunan Ismail ini nggak ada nabi sama sekali. Tapi dari keturunan Ishak itu semuanya nabi. Siapa saja? Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub bergelar Israel, artinya adalah kekasihnya Allah. Israel punya anak 12. Yang paling ganteng siapa?
Yusuf paling ganteng, itu juga nabi. Lalu kemudian keturunannya itu Bani Israel, semuanya nabi semua. Kata Rasul, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyun khalafahun nabi. Setiap Bani Israel itu ada nabinya. Jadi ketika satu nabi wafat, Allah langsung ganti dengan nabi yang lain. Artinya nabinya sangat banyak sekali. Ada Musa, ada Zakaria, ada Isa, segala macam nabinya dari sini semua. Tapi yang dari sini kosong, teman-teman sekalian. Saking banyaknya yang kosong, ratusan tahun mereka kosong, bahkan mereka nggak ingat sama sekali untuk apa Ka'bah itu didirikan. Mereka nggak tahu sama sekali kenapa Ka'bah itu diangkat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka lupa tentang visi besar dunia. Mereka lupa tentang membuat orang semuanya muslim. Bahkan Ka'bah itu jadi tempat berhala nomor 1 di dunia. Paham teman sekalian? Kebayang nggak Masjid Agung Asy-Syarif Al-Azhar kira-kira nanti jadi diskotik? Kebayang nggak? Nggak kebayang kan ya? Karena antum masih sholat. Karena antum masih ada di sini, setiap kajian antum masih mau datang. Tapi coba kalau seandainya antum nggak mau datang lagi ke masjid, antum nggak sholat lagi di sini, ratusan tahun ini jadi diskotik, mungkin banget. Lah kenapa? Jangankan Asy-Syarif Al-Azhar, itu Ka'bah aja bisa jadi tempat penyembahan berhala. 300 berhala kemudian diregister di situ, orang kemudian tiap tahun kemudian tawaf di situ sampai telanjang. Paham teman-teman sekalian? Ini kemudian Ka'bah, kondisinya jauh lebih parah. Dan saking parah kondisinya itu, maka Allah ngetes. Jadi Allah ngetes nabi yang kemudian paling hebat itu diutus di sana. Untuk apa? Kalau andaikan sama yang paling bejat aja sudah bisa diajarin, apalagi yang lain. Paham teman-teman sekalian? Maka kemudian Allah ngetes di situ. Bagaimana kemudian yang diturunkan bukan sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwai penduduk Makkah. Dia bawa kurikulum terbaik. Anu coba bayangkan, yang ngajar guru yang terbaik, yang diajarin kurikulum yang terbaik. Antum kalau misalnya diajarin guru terbaik, antum pasti paham lebih daripada diajarin guru biasa-biasa aja kan gitu. Nah ini sudah guru yang terbaik, kurikulum yang terbaik. Kira-kira berhasil atau tidak? Gak berhasil. Lah kenapa? Karena orangnya sangat keras kepala. Bahasa Arabnya jahil. Tahu jahil teman sekalian? Jahil itu apa artinya? Bodoh. Enggak hanya bodoh. Bodoh itu masih mending. Jahil itu bodoh kawin sama keras kepala. Paham teman sekalian? Kalau cuma bodoh doang wajar, saya bodoh, maka saya mau belajar. Teman-teman merasa bodoh, maka mau belajar. Bodoh itu nggak ada masalah, tidak ada yang salah pada orang-orang yang bodoh. Yang salah itu bodoh kalau kawin sama keras kepala, maka jadilah jahil, paham teman sekalian? Ya kayak abu-abu di TV, paham teman sekalian? Nah itu jahil, itu diingetin malah ngamuk, paham teman sekalian? Nah jahil ini susah. Lah kenapa? Karena jahil ini diomongin gak bisa, paham teman sekalian? Makanya Allah kemudian mengutus Rasulullah 12 tahun dakwah di Madinah, 13 tahun dakwah di Madinah, gak berhasil-berhasil. Kenapa? Yang ikut cuma berapa puluh orang. Lah karena keras kepala banget. Bahkan menjelang akhir-akhir daripada Rasul di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, mereka bertambah keras kepala. Dan keras kepalanya gak tanggung-tanggung. Makanya para sejarah mengatakan mereka naik level dari jahil menjadi jahil murakkab. Paham teman sekalian? Jahil murakkab. Artinya murakkab itu apa? Jahil yang ditunggangi. Paham teman sekalian? Ditunggangi siapa? HTI. Enggak ada HTI zaman itu kan ya. Jahil murakkab artinya jahil kuadrat. Paham teman sekalian? Maksudnya jahil kuadrat itu kayak apa? Mereka mulai mengolok Rasulullah, mereka mulai mengolok Allah, mereka mulai mengolok agama Allah. Apa yang mereka katakan? Mereka sudah mulai mengolok dengan cara parah. Muhammad, udah berhenti aja ngomong. Ngapain ngomong Al-Quran terus? Bosan tahu nggak? 13 tahun lu ngomong kayak begitu, bosan banget kami. Ada yang lain nggak? Coba tunjukin yang lain. Padahal satu ayat Al-Quran saja mereka nggak bisa mendatangkan yang semacamnya. Bahkan satu surat Al-Quran saja tiap kali turun mereka bilang apa? Inna hadza la syai'un ujab. Ini benar-benar mengherankan. Kok bisa perkataan bahasa kami sama-sama bahasa Arab, alif kami tahu, lam kami tahu, mim kami tahu, digabungin alif lam mim bingung semuanya. Alhamdulillah sekalian, ini kenapa bisa begini? Kami nggak ngerti kenapa bisa seperti ini. Kata-kata bahasa Arab, kalimat juga diambil dari bahasa Arab, tapi kami nggak ngerti ini dari mana nyusunnya. Alhamdulillah sekalian, inna hadza la syai'un ujab. Tapi mereka bilang apa? Cuma begini-begini doang. Ada yang lain nggak Al-Qur'annya? Kalau ada datang, coba datengin pada kami yang bentuk lain gitu loh. Apalagi mereka bilang sudah gini deh Muhammad, gak usah banyak ngomong. Gini deh, coba kenalin Tuhan sama kami. Coba kenalin Allah itu seperti apa. Kami pengen ketemu salaman bentar sama Tuhan, boleh nggak? Mereka bilang lagi, malaikat itu kayak apa sih? Kami pengen lihat laki-laki atau perempuan sih sebenarnya. Atau kalau kayak gini deh, sampel surga dan sampel neraka deh. Kalau nggak gini aja deh, hari kiamat. Kalau bisa datengin hari kiamat pada kami. Itu yang mereka katakan. Mereka menyakiti Rasul, mereka menghina Allah, mereka mengolok-olok agama Allah. Jadi gak usah heran kalau sekarang antum dibully, paham teman sekalian?
Karena Allah aja pernah dibully. Rasulullah pernah dibully, apalagi antum, paham teman sekalian? Gak ada masalah. Hidup itu memang harus melawan arus. Lah kenapa? Kalau antum tidak melawan arus cuma ada dua tipe, satu ikan mati, dua cebong, paham teman sekalian? Saya nggak ngina siapapun, nah itu kan kenyataannya begitu. Nah maka kemudian ketika kemudian Rasul kemudian dihina sama mereka, Allah kemudian dihina sama mereka, lalu kemudian Allah turunkan apa? Allah turunkan di luar daripada perkiraan orang-orang, Allah turunkan surat Ar-Rahman. Anda senang dengan surat Ar-Rahman? Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Lagu yang paling, ayat yang paling laku ketika bulan Ramadan. Pak Imam, saya dibacain Ar-Rahman dong. Lah kenapa pokoknya tenang banget sekali mendengar Ar-Rahman. Pertanyaan saya, itu Ar-Rahman turunnya kapan? Akhir-akhir dari Mekah sebelum ke Madinah, akhir-akhir masa Mekah turun surat Ar-Rahman. Pertanyaan saya, itu surat diturunkan kepada siapa khususnya? Yang beriman atau yang keras kepala? Yang beriman atau yang keras kepala? Surat itu diturunkan pada yang keras kepala, yang dari tadi mengolok-olok Allah, yang dari tadi menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengolok-olok agama Allah juga, tapi Allah turunkan apa? Ar-Rahman. Allah masih sayang sama kalian. Kalian mau nggak balikan sama Allah? Allah masih sayang sama kalian. Kalian mau nggak dengerin kata-kata Allah? Maka di dalam surat Ar-Rahman itu, setelah Allah menunjukkan segala macam kekuasaannya, setelah Allah menggambarkan ada pohon, Allah yang ciptakan, ada kurma, mayang-mayangnya, selaputnya, semua yang membuat manusia merasa ujab itu, merasa sangat ajaib itu, lantas kemudian Allah berkali-kali bertanya kepada mereka, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali Allah ulangi di dalam surat Ar-Rahman yang sangat kita hafal. Kenapa? Allah sedang berbicara sama orang keras kepala. Paham nggak? Karena orang keras kepala itu nggak bisa diomongin sekali. Nggak percaya? Coba Anda bilang sama anak-anak Anda yang lain Mobile Legend. Paham teman sekalian? Itu sekali diomongin nggak bisa itu. Nak makan, nggak makan dia. Sebentar mah, nak makan, masih. Nak makan, masih dia main. Nah kenapa orang keras kepala tuh nggak bisa sekali dua kali? Allah panggil 31 kali di dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, yang mana yang Anda bilang Allah tuh zolim pada Anda? Allah sudah begini, Allah sudah begini. Kayak yang mana Allah bilang zolim? Setiap sebelum dan sesudah Fabi ayyi itu Allah selipkan kemudian cerita-cerita. Bagaimana kemudian yang mana yang kalian dustakan daripada Allah? Kalian nggak mikir begini-begini. Yang mana yang kalian dustakan daripada Allah? 31 kali Allah tanya, tapi mereka nggak peduli. Mereka malah makin keras kepala. Dari situlah kemudian mereka bilang, Muhammad ini ngomong terus, kita bunuh aja. Kita bunuh aja nih. Kenapa? Bahaya ini. Kalau Al-Quran semakin didendangkan, menurut mereka, Al-Quran semakin kemudian disampaikan pada orang, maka ini kemudian semakin bahaya. Kenapa? Kita semakin kehilangan kekuasaan kafir Quraisy. Makanya harus dihentikan. Gimana caranya? Bunuh Muhammad. Jangan dibunuh. Kenapa? Nanti bahaya, nanti menimbulkan gerakan sosial dan seterusnya. Ya sudah, ada satu negosiator bilang, gini aja, saya temuin Muhammad, saya punya satu ide pada dia, dan kalau kita tidak berhasil dengan ide ini, baru kita bunuh dia. Apa idenya? Datanglah kemudian negosiator pada Nabi Muhammad, kemudian dia berkata, gini Nabi Muhammad, gini aja, saya punya satu proposal. Saya tahu agama kita beda. Saya tahu keyakinan kita beda. Saya tahu bahwa Tuhan kita juga beda. Semua beda, saya tahu. Tapi mbok ya kita saling menghormati. Mbok ya kita toleransi. Mbok ya kita jangan begini terus. Kita harus menemukan satu solusi win-win solution gitu loh. Lah terus gimana caranya? Gini aja Muhammad. Gimana kalau setahun kamu nyembah Tuhan saya, setahun saya nyembah Tuhan kamu. Nah teman sekalian, setahun kamu nyembah Tuhan saya, setahun saya nyembah Tuhan kamu. Kayaknya menarik ya. Kayaknya menarik ini. Lah kenapa? Kan bagus. Ini kan jadi kayak kemudian tuker-tukeran budaya gitu kan ya. Jadi siapa tahu mereka tahu tentang Islam dan mereka mau masuk Islam. Andai Rasul kemudian memberikan satu celah di situ habis. Tapi yang jawab langsung bukan Rasul, yang jawab langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Dulu pas saya belajar surat Qul ya ayyuhal kafirun, saya bingung. Kenapa Qul ya ayyuhal kafirun itu diputar-putar terus? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kok muter-muter aja? Kok dua kali diulang-ulang? Enggak cuma sekali aja kan cukup. Kan maksudnya sudah sampai. Saya baru ngerti ternyata ayat ini adalah asbabun nuzulnya karena suruh tuker-tukeran tadi. Setahun kamu nyembah Tuhan saya, setahun saya nyembah Tuhan kamu. Langsung diturunkan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Lah kenapa? Untung nggak diterima. Lah kalau diterima kita yang rugi. Kenapa kita yang rugi? Coba bayangkan teman sekalian. Tuhan mereka ada 300. Teman sekalian. Tambah satu Allah nggak ada masalah. Nah Tuhan kita satu.
tambah 1 lagi bahaya, double sudah, paham sekalian. Apalagi tambah 300, nggak bisa begitu. Dan pelajaran kedua teman-teman sekalian, Quraisy, separah-parahnya Quraisy itu tahu Tuhannya beda, paham sekalian. Tahu Tuhannya beda, tahu agamanya beda. Maka orang Indonesia itu lebih keren dan lebih kreatif daripada Quraisy, paham sekalian. Nah kenapa? Bilang agama sama, paham sekalian. Itu Quraisy saja nggak berani, paham sekalian. Sejahil-jahilnya Quraisy itu bilang agama kita beda. Orang Indonesia bilang agama semuanya. Andaikan itu kafir Quraisy bisa muncul lagi dari kubur, dia bilang kenapa gua gak kepikir. Harusnya gue bilang begitu kemarin, paham teman sekalian. Karena ini kemudian luar biasa. Tapi kemudian ternyata Nabi nggak mau. Kemudian itulah turunnya pertama kali Nabi memanggil orang-orang dengan sebutan kafirun. Sebelumnya Nabi memanggil ya kaumi, ya kaumi. Tapi ini orang nggak bisa lagi diomongin. Kenapa? Mereka sudah sangat rusak. Dan kayu rusak nggak bisa dipahat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh Allah pindah ke Madinah, melanjutkan sebuah tugas yang mulia untuk mengislamkan manusia. Nah, ketika pindah ke Madinah berbeda kondisinya seperti di Mekah. Nanti kalau Anda umroh Anda akan lihat orang Mekah dan orang Madinah itu lebih halus orang Madinah. Kenapa? Orang Mekah itu jualan, dagang, makanya kasar. Kalau Anda nawar-nawar nggak dibeli, langsung dibilang bakhil ente, gitu kan ya. Itu di Mekah. Tapi kalau di Madinah itu biasanya itu adalah petani kurma, tadi Fatih Karim sudah bilang. Kalau petani kayak saya lulusan IPB, petani gitu kan ya. Kalau petani itu penyayang, lah kenapa? Pohon aja saya jaga apalagi kamu. Oh, iya. Jadi gini sekalian, sampai di mana tadi? Oh ya Madinah. Jadi di Madinah itu Rasulullah berbeda. Kenapa beda? Karena di Madinah itu sudah biasa berhubungan dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini sangat paham agama. Kalau orang Yahudi diadu sama orang Nasrani nggak punya chance menang. Kenapa? Yahudi ini pintar banget. Mereka hafal kitab-kitab mereka wariskan turun-temurun, dan mereka jago dalam memahami dalil. Dan kalau orang Yahudi ini lagi ribut sama orang Arab, biasanya sumpah serapahnya menyangkut Nabi yang akan muncul. Kenapa? Jadi gini, Rasulullah itu lahir 600 tahun setelah Nabi Isa wafat. Jadi gampangnya begini deh, bukan lahir, diangkat menjadi nabi. Nah, kira-kira 600 tahun setelah Nabi Isa wafat. Caranya mengetahui Nabi Isa gimana? Ini tahun berapa? 2018. 2018 itu artinya adalah Masihi. Masihi itu artinya adalah semenjak lahirnya Al-Masih, Isa Al-Masih. Maka kemudian 600 tahun itu nggak ada nabi di antara orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka bandel. Mereka suka bunuhi nabi mereka sendiri. Allah hukum mereka 600 tahun gak ada nabi. Maka mereka kalau lagi ribut sama orang Arab, mereka bilang gini, tunggu kamu Arab, tunggu kamu sebentar lagi. Sebentar lagi sudah nyata-nyata banget, indikasinya sudah ada, nabi kami akan hadir. Nanti kalau nabi kami sudah hadir, mati kalian semuanya. Nanti nabi kami akan membimbing kami untuk menghabisi kalian semua. Itu kalau orang Yahudi sudah marah, masih bawa-bawa nabinya yang nanti akan datang. Kenapa? Karena kajian orang-orang Yahudi 600 tahun terakhir itu kajiannya tentang ciri-ciri nabi yang akan datang. Paham teman sekalian? Nabi yang akan datang menggenapi seluruh kemudian prediksi-prediksi daripada nabi-nabi terdahulu. Nabi terakhir yang paling hebat bawa sesuatu yang sangat hebat. Itu mereka sudah belajar 600 tahun, antum bayangin. Kebayang nggak? 600 tahun belajar ciri-ciri Nabi setelah Isa. Tiba-tiba kemudian Nabi Muhammad datang di situ. Apa itu jadi? Heboh seluruh jamaah. Ini orangnya Pak. Bukan, ini benar orangnya. Lihat rambutnya, lihat alisnya, lihat dadanya, lihat perutnya, lihat badannya, cara dia berjalan, munculnya dari mana, nasabnya, semuanya jelas. Ini orangnya, Ustadz. Langsung bilang, dulu bukan Ustadz, namanya Rabbi gitu kan ya. Rabbi, ini orangnya Rabbi. Benar ini orangnya. Siapa namanya? Muhammad. Langsung Rabbinya bilang, enggak, itu bukan. Itu pasti bukan. Lah kenapa bukan? Itu keturunan Ismail. Enggak, nabi kita tuh harus dari keturunan Ishak. Enggak, ini benar semuanya. Enggak, itu bukan. Rabbinya lihat, benar ini orangnya. Cuma mereka kan bandel, mereka nggak mau ngakui. Langsung rabbinya bikin pengajian baru. 27 alasan kenapa Muhammad bukan nabi, upload ke YouTube. Paham teman-teman? Kalau sekarang kita ada begitu lah. Dia nolak Nabi Muhammad habis-habisan, gak mau terima Nabi Muhammad habis-habisan, tapi Nabi Muhammad tetap diperintahkan Allah untuk mendakwai orang-orang Yahudi. Itulah kenapa di dalam kitab kita Al-Quran ada banyak kata-kata ya Bani Israel, ya Bani Israel. Antum kira Allah panggil siapa itu? Itu Allah panggil orang-orang Bani Israel. Dan itu bukan orang-orang yang beriman. Kalau pada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ada di dalam Al-Quran, ya Bani Israel azkuru ni'matallahi alaikum. Lalu seterusnya. Wa anni fadaltukum alal alamin, dan seterusnya. Dan itu untuk mereka semuanya. Dan untuk mereka itu tidak ada beda dengan orang-orang muslim. Contoh,
Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang beriman, sabarlah, mintalah tolong pada Allah dengan sabar dan salat. Untuk Bani Israel juga sama, ista'inu bisabri wassalah. Wahai Bani Israel, bersabarlah pada Allah, minta tolonglah pada Allah dengan sabar dan salat. Sama-sama disuruh sabar dan salat. Agamanya nggak beda. Orang-orang Bani Israel suruh salat, orang muslim suruh salat. Dan tebak kiblatnya kemana? Kiblatnya ke Baitul Maqdis. Maka mereka bilang Yahudi, alah adik kelas agama kopas. Mana sekalian? Kopi pasta kita doang. Dia sholat cuma ikut-ikut kita doang. Dia puasa cuma ikut kita doang. Karena orang Yahudi puasa, kita puasa. Kapan puasanya? Ayyamul Bid 13, 14, 15. Itu puasanya Yahudi original. Original puasa Yahudi 13, 14, 15 diikuti oleh kemudian Nabi Muhammad dan kemudian umat Nabi Muhammad, dan Yahudi bilang agama kopas. Lalu kemudian didakwai nggak bisa-bisa, sampai pada satu titik Allah katakan karena orang-orang itu nggak didakwai nggak bisa-bisa, Allah katakan sudah selesai sampai di sini. Allah bilang sekarang kalian adalah umat yang baru. Gimana caranya? Allah ganti semuanya. Satu, Allah ganti kiblatnya. Tiba-tiba kemudian dari Baitul Maqdis mengarah kepada Ka'bah. Maka kemudian langsung muter semuanya 180 derajat. Makanya kalau di Madinah ada masjid kiblatain, ada masjid dengan dua kiblat. Kenapa? Karena kesini ke Baitul Maqdis, karena kesini ke Ka'bah. Jadi nggak bisa dua-duanya sholat itu. Kalau nggak ke Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kalau Rasulullah ketika masih di Mekah masih bisa satu arah, Ka'bah Baitul Maqdis. Tapi kalau sudah pindah ke Madinah, Ka'bah di belakang, Baitul Maqdis di depan. Kalau ngadep ke Ka'bah, Baitul Maqdis di belakang. Paham teman sekalian? Maka diubah. Menariknya di dalam Al-Quran, ketika diubah arah kiblat, maka seluruh orang Yahudi kaget dan stres. Kok berubah Muhammad? Kok berubah Muhammad? Kenapa nggak ke tempat yang dulu lagi? Kenapa berubah Muhammad? Berarti mereka peduli atau enggak? Cie. Tadi kayaknya nggak peduli, agama kopas. Ternyata mereka peduli. Maka tuh nggak usah heran. Ada yang bilang 212 nggak pengaruh, 212 nggak. Tapi perbuatannya itu loh, mereka khawatir betul, teman-teman sekalian. Felix Soma nggak ngaruh, tapi khawatir betul, teman-teman sekalian. Lady Gaga 1000 juga datang nggak apa-apa. Felix Show 1 dipersekusi, teman-teman sekalian. Nah ini tandanya mereka takut betul, sama kayak Yahudi zaman dulu. Mereka bilang agama kopas, mereka bilang ikut-ikutan, mereka bilang gak peduli dengan agamanya Muhammad. Tapi begitu Nabi Muhammad berganti kiblat, mereka stres. Kenapa mereka stres? Mereka tahu betul ini agama yang benar. Mereka tahu betul kalau mereka melawan ini, sebagaimana yang mereka lakukan sebelum-sebelumnya, mereka kehilangan status sebagai umat terbaik. Anni fadoltukum alal alamin, kata Allah. Mereka dilebihkan daripada yang lain di antara umat-umat ini. Begitu Islam datang, mereka nggak mau ikut, ditarik daripada mereka. Maka mereka khawatir betul. Kenapa khawatir? Karena mereka adalah makhdub, orang-orang yang dimurkai. Mereka tahu tapi nggak mau jalan. Beda dengan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani walad dolin. Mereka mau beribadah tapi nggak tahu caranya. Makanya orang-orang Nasrani itu kata Rasulullah paling dekat dengan kita. Kenapa? Karena ketika kita kasih tahu caranya, mereka sudah mau beribadah. Bisa difahami teman sekalian. Tapi Yahudi itu mereka tahu caranya, tapi nggak mau beribadah pada Allah. Tahu Nabi yang benar, tapi nggak mau beriman pada Nabi yang benar. Paham nggak teman sekalian? Ini sifat-sifat Yahudi. Jadi kalau antum sudah tahu antum salah, masih dilakukan, jangan-jangan antum keturunan Yahudi. Paham teman sekalian? Nah, setelah kemudian semuanya nggak berhasil, ubah kiblat, dan nggak hanya kiblat yang diubah juga konstitusinya, diubah juga kemudian dasar-dasarnya. Apa yang diubah? Al-Quran. Semuanya kemudian yang menjadi asal dari mana Islam itu kemudian diambil. Diubah juga perayaannya. Puasa bukan 13, 14, 15 lagi, tapi puasanya diubah kapan? Puasa diubah pada satu waktu yang paling keren. Kenapa? Ingat teman-teman sekalian, puasa itu pasti sesuatu yang paling keren. Suatu waktu Rasulullah bertanya, kenapa Yahudi puasa pada hari ini? Ini Asyura ya Rasulullah. Emang kenapa Asyura? Karena memperingati Nabi Musa ketika diselamatkan daripada kejaran Fir'aun. Kata Rasulullah, kami lebih berhak untuk memperingati ini. Kami puasa di hari ini. Puasa itu sesuatu kejadian yang keren. Maka pertanyaannya, ketika diubah puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 menuju pada hari Ramadan, antum harusnya bertanya-tanya, ada apa itu di Ramadan? Dan perayaannya bukan sehari, bukan 3 hari seperti orang-orang Yahudi, perayaannya 30 hari. Kenapa 30 hari? Ada sesuatu yang sangat istimewa yang terjadi di situ. Apa yang terjadi? Singkat cerita, dari tadi saya nge-rap cuma untuk bilang begini teman-teman sekalian. Doanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling penting, ya Allah, lanjutkan ada satu orang untuk misi saya ini ya Allah, untuk akhir zaman. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Maka disambut oleh Allah kemudian dengan jawaban dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua.
Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Kapan kemudian itu kemudian dijawab oleh Allah? Ketika turunnya Al-Qur'an. Ketika itulah bulan Ramadan. عليك